siang KPI Fitters, para perwira PT KPI. Selamat siang, kita berjumpa pada podcast untuk Fit Journey tahun 2023. Bersama kita di sini sudah hadir Dr. Putri, spesialis gizi klinik yang akan menemani kita untuk menggali lebih dalam mengenai makanan dan juga proses food. Oke. Perlu diketahui juga kami saat ini sedang menjalani program Fit Journey tahun 2023 di mana kami sedang mendidik memberikan edukasi atau memberikan program intensif gitu ya kepada 11 orang talent dari KPI Fit untuk belajar tentang bagaimana hidup sehat yang sebenarnya dari segi gizi maupun juga dari segi olahraga. Nah, ini nantinya akan diikuti dengan program yang lebih besar pada tahun 2024 nanti. Mudah-mudahan para perwira PT KPI bersemangat untuk mengikuti program siang ini. Dan kita akan langsung berkenalan dengan Dr. Putri. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Dokter Pipi. Dan juga para peserta KPI Fitters yang pastinya selalu semangat ya, Dok. Iya, semangat dong kita ya kan. Semangat untuk hidup sehat ya, Dok. Untuk diri sendiri, untuk keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Dan menginspirasi semuanya. Yes, betul banget. Oke. Aduh, aku seneng banget ketemu dokter gizi klinik ya kan. Karena terus terang aja ya, Dok, di Indonesia ini kan masih jarang ya orang yang mau konsultasi dengan dokter gizi gitu ya kan. Jadi kita lebih suka tuh konsultasi ke dokter-dokter yang spesialis yang memang sudah berkaitan dengan penyakit. Iya benar. Sementara gimana nih caranya kita bisa mengubah mungkin kondisi kita dengan cara perubahan gizi. Padahal itu memungkinkan ya, Dok ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Benar sekali. Dan lebih murah pastinya mencegah itu. Iya, benar sekali. Dan tapi belum terlalu populer ya, Dok, mencegah itu ya, Dok ya. Belum. Di tempat kita masih belum ya kan, masih. Tapi saya rasa itu permasalahan di semua negara ya, Dok ya, sepertinya ya. Jadi memang orang-orang sekarang memang sudah ada perubahan gaya hidup, termasuk juga konsumsi makanan gitu ya. Nah, kita bisa ini nih, Dok, mungkin mulai dari sebenarnya untuk kita hidup dengan dengan baik, dengan sehat gitu ya. Itu kita tuh membutuhkan makanan yang seperti apa sih, Dok? Oke, baik. Sebelumnya mungkin aku mau cerita dulu ya. Kadang banyak orang yang berpikir bahwa sebenarnya apa sih yang paling berperan supaya kita ini sehat? Nah, ini berdasarkan penelitian ya, Dok. Yes. Berdasarkan penelitian dengan subjek yang banyak sekali dan dilakukan dengan lama sekali, kurang lebih dari tahun 90-an sampai tahun 2017. Subjek penelitian itu banyak sekali. Nah, penelitian ini akhirnya menyimpulkan, Dok, bahwa faktor nomor 1 yang paling berperan untuk bisa membuat seseorang itu sehat adalah dietary risk ternyata. Jadi faktor makanan seperti itu. Kemudian lain-lain ada tuh di bawahnya seperti mungkin tidak merokok, kemudian memiliki tekanan darah yang baik, memiliki profil lemak darah yang baik, artiannya seperti kolesterol, kemudian trigliserid, kemudian juga pola aktivitas. Tetapi yang paling atas ditempatkan itu adalah pola makan. Nah, cuma sayangnya kebanyakan dari kita mikir makan aja kan gitu. Bener. Udah yang penting kenyang. Bener. Seperti itu. Jadi orang itu tidak berpikir bahwa sebenarnya apa yang masuk ke dalam perut kita itu harus betul-betul kita perhatikan dengan baik. Nah, nggak bisa asal masukin aja ya, Dok ya. Oke. Sebelum saya cerita bagaimana pola makan yang sehat, kita juga harus tahu bahwa 70% imunitas tubuh kita ya, sel-sel kantung imunitas tubuh kita itu adanya di sepanjang saluran cerna, Dok. Yes. Dan kebanyakan orang Indonesia itu nggak terlalu
ya makan aja deh gitu ya. Yang pedas sampai level 1 sampai level 12 gitu ya. 20 dong. 20 sekarang. Oke, saya ketinggalan berita nih. Kemudian yang keras-keras sampai keripik yang keras banget gitu ya Dok ya. Terus mungkin kurang hygiene juga. Main masuk aja, main lep aja seperti itu. Jadi membuat saluran cerna kita tidak sehat Dok. Padahal sebenarnya kalau mau sehat ini berdasarkan ilmu dari Hippocrates Dok. Kalau mau sehat itu gerbang utamanya sehatkan dulu saluran cerna kita. Seperti itu karena yang namanya kantung pertahanan imunitas kita 70%-nya terletak di sepanjang saluran cerna kita. Seperti itu. Kalau sampai zaman Hippocrates berarti ini bukan ilmu baru ya Bukan Dok? ilmu baru. Jadi waktu itu beliau sudah berpikir sebelum Masehi ya Dok ya tentunya ya. Beliau sudah punya pemikiran yang luar biasa maju. Dan setelah saat ini kedokteran semakin maju ternyata dibuktikan 70%-nya memang kantung imunitas itu berada di saluran cerna kita. Jadi apa yang masuk harus betul-betul kita pikirkan supaya imunitas kita bagus, nggak gampang sakit juga. Seperti itu Dok. Benar sih Dok. Jadi seperti mungkin gini ya, kita memang jarang banget, termasuk saya juga sih beberapa kali itu memikirkan apa sih yang mau saya masukin ke perut gitu kan. Jadi kayak lapar ya makan gitu ya kan. Apa yang mau dimakan ya yang cepet bisa dibeli atau bisa cepet disajikan gitu ya. Sekarang kan? malah yang promo Dok. Yang promo. Pada banyak promonya ya kan. Lumayan 30%. Nah itu dia Dok. Iya benar Dok. Jadi memang membahas tentang proses food ini sebenarnya tuh saya rasa penting banget gitu ya Dok ya. Karena gimana sih seperti saya sendiri ya, saya juga belajar tentang proses food ini tuh nggak udah lama, baru-baru aja saya belajar juga gitu kan. Mungkin teman-teman KPI Fitters juga baru dengar apaan sih proses food gitu kan. Bener banget. Nah mungkin Dokter Putri bisa ini ceritakan apa sih sebenarnya Dok, proses food itu yang kayak apa sih Dok? Oke, jadi yang dinamakan proses food artinya semua bahan makanan baik itu yang masih dalam bentuk bahan makanan aslinya maupun yang sudah dalam bentuk menu yang sudah mengalami proses atau perubahan dari bentuk awalnya. Apa sih yang berubah? Ya bisa rasanya, bisa bentuknya, kemudian juga bisa juga masa simpannya, seperti itu Dok. Jadi sudah berubah nih dari bentuk awalnya. Itulah yang disebut dengan proses food. Lalu ada lagi Dok yang unprocessed food atau minimally processed. Nah, berarti kalau yang unprocessed ya berarti yang memang utuh nih dari kebun misalkan langsung kita sajikan ke dapur, from garden to kitchen ya istilahnya ya. Kemudian ada juga tuh Dok restoran yang konsepnya seperti itu Dok, tapi sayangnya di negara kita kayaknya belum ada deh. Kalau ada top ya Dok ya. Jadi benar-benar fresh ya, real food gitu ya. Betul, kita sebut real ya. Food. Ada juga yang minimally processed. Nah artinya mungkin hanya dibersihkan saja, kemudian dikemas untuk dijual. Contohnya seperti kacang-kacangan yang tidak diberikan tambahan garam misalkan, unsalted peanuts misalkan seperti itu ya. Nah kalau kita berbicara tentang processed food, mungkin kita berpikir lagi kenapa ya harus ada processed food. Sebenarnya tujuan awalnya sih baik, sudah dari tahun 1800-an sebenarnya Dok. Mungkin pernah dengar tentang pasteurisasi. Nah itu kan juga diproses juga artinya. Tapi kan tujuannya baik. Jadi untuk membunuh bakteri ya Dok ya. Supaya akhirnya bisa dinikmati lebih lama, bisa di storage, bisa didistribusikan. Seperti itu. Jadi dari susu kalau tidak dipasteurisasi kebayang ya Dok, basi pasti. Terus tidak bisa didistribusikan, akhirnya mungkin tidak banyak orang yang bisa menikmatinya. Nilai nutrisinya juga pasti menurun seperti itu. Kemudian tujuan awalnya adalah untuk untuk memperpanjang masa simpan misalkan dengan pengeringan gitu ya, supaya tidak gampang lapuk, tidak gampang basi, dan
ya baik ya untuk sustainable kan. Iya. Sekarang kita juga berbicara tentang diet yang Iya, harus iya. sustainable. Artinya tidak terjadi food waste di situ. Kebayangkan kalau hasil panen hanya bisa dinikmati mungkin di ya tidak banyak region yang bisa menikmati Iya. gitu ya, nggak bisa didistribusikan. Tapi dengan diproses itu dia bisa disimpan dengan lebih lama, bisa didistribusikan, bisa ditransportasikan, artinya bagus seperti itu. Tapi makin kesini, sepertinya nih tujuannya Makin kesini makin kesana ya Dok. ya makin kesini makin kesana melebar kemana-mana, kayak pantun ya. Nah jadinya berubah lagi tuh dari tujuan awalnya mungkin yang seperti tadi saya bilang ya positif ya. Sekarang mungkin udah ada unsur komersialnya nih. Oke, mass products ya Dok ya. Yes, gitu. Udah ada unsur bisnisnya barangkali. Jadi sekarang proses food itu sudah bergeser. Tujuannya adalah untuk meningkatkan cita rasa misalkan. Oke. Sampai akhirnya kita melupakan cita rasa aslinya tuh kayak gimana sih gitu ya. Daging tuh cita rasa aslinya kayak gimana sih Iya, gitu. betul. Kemudian apalagi untuk lebih memudahkan dalam proses penyiapannya. Jadi pokoknya tinggal sat-set. Oke. Nah, jadi iya. semuanya serba instan. Iya. Nah, itulah yang menjadi permasalahan, Dok. Karena disitulah banyak sekali food additives yang sebenarnya kita nggak butuh. Oke. Gitu. Iya. Kemudian juga garam, gula dan lemak ya ditambahkan melebihi dari yang kita butuhkan, Dok. Seperti itu. Iya. Supaya meningkatkan cita rasa. Garam, gula dan lemak itu kalau sudah bersatu, Iya. nikmatnya seperti Iya, apa? betul. Tinggal meradang saja tubuh Nah, ini ya kan. Seperti itu. Itu GGL saya sebutnya, Dok. Alias gagal gitu. Terus bilang gitu kalau sama pasien saya, kalau kebanyakan gula, garam dan lemak. Ya tambahin nih huruf A ya, tengah-tengah ya, gagal dietnya, saya bilang gitu. Jadi ingat aja itu, bahwa hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita masuk ke dalam tubuh kita dan begitu memanjakannya di lidah seperti itu, Dok. Iya. Sampai akhirnya mungkin kita sudah terbiasa dengan makanan-makanan yang seperti itu, Dok. Iya, iya. Dan kita jadinya lupa rasa alami bahan makanan itu seperti apa. Sekarang orang pokoknya yang di otaknya yang diminta sweet or savory atau gurih, seperti itu. Kalau nggak gurih nggak mau. Kalau nggak manisnya nggak pas nggak mau gitu. Padahal barangkali kita mesti sedikit mengingat rasa hambar ya, pahit ya, seperti itu. Ya tidak terlalu banyak bumbu, tetapi kan nutrisinya kita dapat. Benar. Seperti itu, dan kita tidak terlalu memanjakan lidah kita sehingga akhirnya masuk ya tadi garam, gula dan lemak secara berlebihan, Dok. Karena garam, gula dan lemak yang berlebihan ini kontribusinya sangat besar terhadap kesehatan ya, Dok. Besar banget. Terhadap ketidaksehatan sebenarnya. Besar banget. Misalnya nih ya, orang yang sering konsumsi untuk proses food gitu ya, terutama yang high process gitu ya, Dok ya. Itu dampaknya terhadap kesehatan apa aja, Dok? Bisa di ini enggak, Dok? Kira-kira seperti apa nih terhadap tubuh kita jadinya? Mungkin aku cerita tambahan tentang si garam, gula dan lemak itu dulu ya, Dok. Yang sudah jelas itu banyak sekali ditambahkan di yang tadi dokter bilang juga yang highly processed ya, Dok. Kalau highly processed ini sudah selangkah lagi, lebih banyak lagi dari si processed food. Kalau si processed food itu dia ditambahkan garam, gula dan lemak. Nah, kalau yang highly processed sudah ditambahkan segala macam tuh, enhancer, emulsifier, penguat rasa barangkali, atau flavor atau tambah-tambah flavor yang lain, yang artificial flavor. Kemudian juga ditambah pengental atau pengembang. Nah, seperti itu. Nah, jadi balik lagi ke garam, gula dan lemak itu jeleknya apa nih buat tubuh kita? Dari tahun 2013, Dok, nih ceritanya WHO itu sudah membuat satu gerakan action plan namanya Global Action Plan to prevent and to control non-communicable disease. Ya, kita tahu NCD ya, kardiovaskular, penyakit jantung, stroke, diabetes, ya, Dok. Jadi ya tentu saja itu semuanya akan berdampak pada status kesehatan
masyarakat kalau kebanyakan garam, gula, lemak ya itu munculnya diabetes, munculnya hipertensi ya. Masih nomor 1 tuh sekarang kayaknya ya. Masih ya dok ya. Terus masih juara bertahan. Kardiovaskular. Nah tahun 2013 apa sih yang dilakukan Indonesia saat itu? Sebenarnya udah ada loh dok. Kalau aku lihat itu udah ada Permenkesnya waktu itu. Permenkes tahun 30 kalau nggak salah. Nah itu dikatakan bahwa semua olahan pangan maupun pangan pangan yang beredar di masyarakat ya itu pangan kemasan mungkin ya seperti itu harus menuliskan jadi warning kalau konsumsi gulanya di atas 50 gram, kemudian garamnya lebih dari 2000 mg per hari atau lemaknya di atas 67 gram itu harus memberikan label. Itu memberikan label atau memberikan ya peringatan lah kepada masyarakat. Tetapi kan mungkin pelaksanaannya belum ya dok ya sampai sekarang. Sehingga akhirnya hipertensi ya masih ya di klinik kita banyak dok. Iya banget. Diikuti banyak, dengan diabetes di urutan kedua ya kan. Kemudian autoimun di urutan ketiga ya kan. Jadi ya hubungannya dari mana ya? Tentu saja kalau dari gula ya hubungannya tentu saja dengan peningkatan tekanan darah. Seperti itu. Itu saya rasa semua juga sudah tahu tapi mungkin abai. Iya. Seperti itu. Kebanyakan gula ya diabetes, overweight, obesity, seperti itu ya dok. Kemudian kalau fat yang berlebihan juga ya tentu saja cardiovascular disease karena kan mau nggak mau kan kita harus mengontrol kadar kolesterol dan trigliserid darah supaya pembuluh darah kita itu sehat ya dok ya. Apalagi kalau sudah seringnya makan yang lemak-lemak, tambah merokok lagi, artinya di situ kolesterolnya udah tinggi, ditambah lagi radikal bebas, ya udah pembuluh darahnya cedera, yang langsung situ nanti lama-lama aterosklerosis. Iya. Belum lagi ada ini kontribusi genetik ya dok ya, ketemulah tentu sudah, saja ya kan langsung kayak klub gitu ya. Nah, apalagi itu dok diet genetik ya, kalau saya menyebutnya seperti itu. Diet yang sehat, yang pola makan gizi seimbang saja orang masih banyak belum tahu ya. Betul gitu. banget. Apalagi betul mungkin dengan diet genetika, masih jauh banget kayaknya masyarakat kita dari informasi seperti itu. Iya. Karena memang saya juga baca ya dok, ini ada beberapa informasi yang menurut saya agak mengkhawatirkan, terutama untuk mungkin para KPI fitter yang punya anak gitu ya. Coba bisa dilihat perkembangan anaknya seperti apa tumbuh kembangnya. Karena yang saya baca di Indonesia itu ternyata 1 dari 5 anak usia 5 sampai 12 tahun itu mengalami obesitas. Which is 20% ya dok. Terus 1 dari 7 remaja usia 13 sampai 19 tahun itu mengalami obesitas juga. Kemudian angka obesitas kita itu di tahun 2007 kalau saya nggak tahu itu antara 10%, sekarang sudah sudah mencapai 30% lebih. Ya, Riskesdas 2018 datanya belum update. Iya, benar. Jadi kayak ntar lagi nih epidemik nih obesity. Kalau ada survei lagi dok, meningkat dok. Kan kemarin lebih. Pandemik. Iya, benar banget. Karena banyak banget tuh pasien-pasien. Kemudian saya kan prakteknya tuh di seputaran Sudirman ya dok. Dok, saya naik 20 kilo selama pandemi. Selama pandemi ya betul banget. Seperti itu. Benar. Pola diet kita kayaknya berkontribusi banget ya. Ini terus terang aja nih dok, saya juga merasakan sendiri ya. Gimana saya tuh memberikan diet yang mungkin sebenarnya kurang tepat gitu untuk anak-anak. Jadi gini, pada waktu pandemi itu kita beranggapan bahwa kita harus makan banyak supaya tidak sakit gitu ya kan. Jadi orang tuh makan banyak padahal sedentary mereka pada waktu itu kan, tidak beraktivitas fisik gitu ya kan. Nah ini saya lakukan terhadap keluarga saya dan akhirnya mereka obesitas. Walaupun sekarang udah enggak lagi. Jadi bener nggak sih dok pernyataan bahwa kalau sakit kita harus makan banyak gitu, makan yang enak-enak gitu kan, sehingga sering tuh dok misalnya sup jagung yang kemasan gitu kan yang bisa dicerna dan sebagainya. Padahal setelah saya baca ternyata sebenarnya makanan-makanan processed food itu sangat berpengaruh terhadap imunitas kita ya.
bener nggak dok? Jadi Ya. justru dia menurunkan si imunitas kita gitu ya. Jadi hubungannya yang tadi bahwa proses food itu biasanya kan ditambahkan garam, gula, lemak dan yang lain-lain tadi. Ya, pengental kah atau pewarna kah, dan semua ini bisa menyebabkan kondisi tubuh kita berada dalam kondisi inflamasi atau peradangan ya dok ya bahasa awamnya. Walaupun minimal nih, kadang nggak kita sadari. Tapi kan kalau terus menerus, ya kan, tentu saja kondisi inflamasi ini tentu nggak baik dong, akan membuat imunitas tubuh kita menurun juga. Seperti itu dok. Jadi memang sebaiknya konsumsilah ya yang lebih bagus yang unprocessed atau minimally processed, fresh food, ya, seperti itu sih. Jadi bukan berarti nggak boleh sama sekali sih dok. Cuma tetap kita harus balancing. Intinya seperti itu. Tapi kalau bisa enggak gitu ya dok? Iya, betul sekali. Kalau bisa enggak gitu. Saya cukup menghindari sekali sih dok. Iya, karena tanggung jawab saya sebagai dokter gizi memberikan edukasi. Tidak mungkin saya melakukan hal yang saya larang. Melanggar ininya sendiri. Selalu ingat sendiri dengan kata-kata saya ketika aduh padahal enak ya. Seperti itu dok. Iya. Mungkin bisa ini dikit nih dok, disampaikan sedikit apa saja sih yang termasuk ultra processed food tuh, contoh-contohnya seperti apa? Banyak nih, aku ada listnya nih kebetulan. Oke, jadi mungkin kalau yang processed food ya dok, ya, banyak sekali. Kalau yang processed food itu contohnya kayak roti yang kita beli dari toko kan itu juga dia diproses seperti itu. Tapi bukan apakah itu jelek? Enggak juga gitu ya. Apalagi kalau rotinya terbuat dari tepung yang whole gitu ya, dengan tidak terlalu banyak additives gitu ya, tidak menggunakan pengembang yang terlalu banyak gitu ya. Jadi diolah secara homemade. Nah, itu kan bagus seperti itu. Kemudian mungkin kacang yang dikemas ya, Dok ya. Garamnya tidak terlalu banyak atau unsalted barangkali ya. Itu kan bagus, tidak apa-apa. Bahkan sebenarnya keju juga termasuk processed food, ya, tapi kan memberikan nutrisi, ya, seperti itu. Kemudian seperti ikan kalengan itu processed food, ya. Kita bisa pilih misalkan yang tidak ditambahkan garam, seperti itu ya dok. Kayak tuna gitu ya dok ya. Tuna kalengan kan ada kan, gitu. Kemudian frozen vegetables, ya, jadi dia tidak ditambahkan apa-apa, jadi hanya dibekukan saja. Saya rasa itu masih baik dok. Ya, jadi itu masih masuk dalam kategori processed food, minimally processed food lah, seperti itu. Nah, yang berbahaya untuk kesehatan ini yang ultra atau high processed foods. Yaitu minuman yang banyak sekali favoritnya yaitu minuman kemasan. Contohnya ya. Sayang sekali ya, ice cream juga seperti ice itu. Cream. Jus kemasan kali ya dok, kan kayak jus kan sehat gitu ya kan, kan dari buah-buahan gitu kan. Iya, tapi ditambahkan dengan pemanis, kadang-kadang kemudian juga pengawet, ya dia sudah termasuk processed food yang high ya. Dan bahkan biasanya tuh yang dari dari yang bisa memberikan rasa seperti buah-buahannya itu hanya konsentrat flavor, ya, kadang-kadang. Iya, jadi kita ya pandai-pandai kita lah sebagai konsumen gitu untuk memilih. Ya, the shorter the list kan bisa dilihat kan ingredientsnya. I think the shorter the list ya itu lebih bagus gitu daripada kalau banyak kan berarti banyak sekali penambahan yang tidak diperlukan kan, seperti itu. Kemudian ya burger misalkan seperti itu ya, makanan-makanan yang seperti itu. Jadi atau seperti ya daging-daging kalengan seperti itu ya dok, itu kita balancing lah gitu. Jadi bukan berarti sama sekali no, tapi diupayakan tidak terlalu sering. Kita balancing, misalkan kita perbanyak sayurannya, kemudian kita olah dengan tidak terlalu banyak menambahkan lagi minyak. Kan kita udah ada minyaknya di dalam tuh. Rasa juga pasti udah enak kan, karena memang dia kan udah siap olah gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak tambahin macam-macam gitu. Jadi semua itu kita balancing lagi dok.
gitu. Tapi yang jelas sih jangan terlalu sering juga ya. Jadi lebih berbasis yang makanan segar tadi ya dok, seperti itu, atau minimally processed food. Karena Seperti komposisi GGL-nya tadi tuh ya dok ya, gula, garam dan lemaknya itu tadi ya. Iya betul. Mungkin kepada para KPI Fiters, gula, garam, dan lemak itu berkontribusi sekali terhadap, kalau berlebihan ya, itu berkontribusi sekali terhadap penyakit-penyakit degeneratif ya, penyakit metabolic syndrome yang tadi kita sebutkan ya, hipertensi, diabetes, autoimun, bahkan cancer ya dok, bahkan cancer, bahkan cancer, seperti itu. Karena proses peradangan yang terus-menerus itu ternyata kan menjadi penyebab cancer. Menyebabkan radikal bebas yang banyak juga di dalam tubuh kita. Kalau itu nggak ada yang counter ya salah satunya menjadi faktor risiko cancer. Iya. Nah kalau misalnya di Indonesia nih dok, ya kan, ya kita di perkotaan lah ya, kali kalau di daerah suburb mungkin beda gitu ya. Itu kalau kita masuk gitu ya ke department store atau kita masuk ke supermarket, itu berapa persen sih dok proses food yang ada di situ? Waduh, saya belum melakukan penghitungan dan nggak ada datanya nih saya ya. Saya juga belum baca datanya. But I think banyak ya dok. Sejauh ini saya cuma bisa bilang itu banyak lah gitu. Karena keju aja tadi kan masuk ya, proses food, butter juga kan masuk gitu. Hampir semuanya ya barangkali ya. Kecuali bagian sayur-sayuran ya, vegetables. Sayur-sayuran, daging-dagingan, ikan gitu ya. Seperti itu. Karena saya tuh baca dok, bahkan di negara maju ya, kayak di US atau di UK, itu 80% diet mereka itu udah terdiri dari ultra processed food. Jadi sebanyak ya nggak heran di US tuh prevalensi obesitasnya udah epidemik ya kan. Iya, sampai sekarang tuh mereka udah obesity centernya udah di mana-mana gitu. Tapi bagusnya awarenessnya juga tinggi, masyarakat mereka kan ya mungkin teredukasi dengan baik ya dok. Gitu. Lalu di sini yang sebenarnya lebih mengkhawatirkan dan buat saya sih menyedihkan ya. Gitu. Karena masih ada kadang-kadang yang bilang, berarti makmur. Gak apa-apa gemuk, yang penting sehat, yang penting cantik. Aduh, tolong saudara-saudara, gak ada gemuk yang sehat, ya kan. Dan ini bukan masalah bahwa mereka orang-orang yang misalnya obesitas terus mendapatkan stigma, enggak ya. Yang penting itu kan kita hidup sehat gitu ya kan. As if kalau misalnya obesity itu sehat, please gitu ya, silakan obesitas gitu ya kan. Tapi enggak. Jadi ya itu tadi, itulah pentingnya kenapa kita belajar tentang apa yang akan kita masukkan ke dalam tubuh. Ditambah berarti kita harus baca label ya dok? Iya, baca label karena juga aturan labeling ini bagaimana sih di Indonesia saya juga masih kurang paham ya. Tapi ya masih buat saya pribadi masih agak kurang memuaskan sih kadang-kadang label-label yang beredar. Kecuali imported product ya, itu biasanya dia masih lebih jelas, lebih rinci gitu. Sometimes ditutup sama label. Benar gak sih? Sama kalau import itu ditutup sama label ininya, label dalam negerinya. Iya, dan jadi kurang detail malah. Iya, betul gitu. sekali. Jadi saya yang tadinya mau ini ya nggak jadi karena nggak kebaca gitu kan. Selalu itu membiasakan. Mungkin apa yang bisa kita baca dari situ? Nomor 1 ya calories dong, ya kan? Karena kan setiap orang juga harus tahu sih berapa yang masuk ke dalam tubuh kita. Gampangnya kita bisa pakai aplikasi ya sekarang banyak ya. Cuman kalau mau lebih accurate kita lakukan penimbangan dengan timbangan massa tubuh segmental gitu ya. Berkonsultasi dengan dokter gizi supaya lebih akurat. Dan be careful dengan kalori ya KPI Fiters. Sekarang gini, kadang-kadang kita baca 110 kalori, padahal dalam satu kemasan itu dia untuk 2 serve. Untuk dua hidangan gitu ya kan. Kadang-kadang 3 gitu kan. Jadi pas baca 110 dihabisin lah itu satu kantong keripik kentang. Padahal sudah di 200 sih kan. Kentang, keripik pisang ya kan, nggak berhenti makannya. Iya, nggak bisa berhenti gitu kan. Iya. Jadi servingnya juga diperhatikan. Kemudian yang itu ya gula, garam dan lemak ya. Gula dalam bentuk sugar, biasanya tulisannya sugar. Tapi kalau yang pro Indonesia ya tulisannya gula. Seperti itu. Kalau yang sudah di atas 11 gram per porsi
ya berarti sudah termasuk tinggi tuh seperti itu. Atau apalagi seperti misalkan minuman gitu ya. Berarti minuman bergula tinggi ya, kalau di atas 11 gram sih patokannya seperti itu. Kemudian kalau garam kan sehari itu kita tidak boleh lebih dari sekitar kurang lebih, kalau aturan WHO itu 5 gram garam, artinya kurang lebih 1 sendok teh atau. Tapi kalau natriumnya kurang lebih 2.000-2.300. Nah nanti kita lihat aja, biasanya kan dikasih dalam bentuk persentase ya. Kalau dalam food labeling itu berapa persen dari kebutuhan sehari-hari. Kalau udah lumayan tinggi atau dia kurang lebih 200 miligram gitu ya. Terus kita makannya sehari berapa pack tuh gitu kan. Berarti udah terpenuhi nih kebutuhan natrium cuma dari ini aja, belum aku makan yang lain gitu kan. Jadi itu juga harus dilihat. Untuk lemaknya terutama saturated fat. Jadi lemak jenuh sama trans fat. Kalau bisa no trans fat. Kalau bisa memilih makanan kemasan atau kalengan tuh yang sama sekali nggak ada trans fatnya, seperti itu ya. Kalau saturated fat mungkin masih ada ya, tidak bisa dihindari ya, karena itu ya alamiah memang secara alamiah memang ada di dalam bahan makanan. Jadi intinya memang kita harus ya, untuk hal kayak gini memang harus ada edukasinya sih dok. Iya betul. Tapi mudah-mudahan dengan kita pancing seperti ini, teman-teman KPI Fiters kita juga baca sendiri sekarang informasi itu everywhere. Betul. Gitu. Jangan cuma mancing sedikit gitu ya. Karena memang banyak ya dok. Karena saya juga lihat gini nih, perkembangan mengenai penelitian tentang dampak dari ultra processed food ya terutama ya. Itu bahkan di luar negeri pun juga masih belum semuanya bisa terjawab gitu ya dok ya. Masih banyak hal yang mereka tuh kayak kita bandingin nih antara yang ultra processed sama non ultra processed gitu kan. Itu yang udah cukup reviewnya udah banyak banget, systematic reviewnya juga udah cukup ada dok ya. Intinya memang ya tadi sesuai yang sudah kita bahas, sangat berhubungan dengan timbulnya misalkan penyakit kardiovaskular ya, jantung dan pembuluh darah, diabetes sudah pasti ya, kemudian overweight gitu, obesitas sudah jelas. Kenapa? Karena gampang disiapkan, rasanya enak, ya kan, satset dan enak lagi gitu. Dan availabilitasnya apalagi kalau di perkotaan gampang. Dan ya anak-anak kan? suka. Dan anak-anak suka. Untuk anaknya yang susah makan, tinggal digorengin sosis atau nugget gitu ya. Minimal skill juga kan. Siapa sih yang nggak bisa goreng makanan seperti itu ya, gitu. Kemudian juga berhubungan dengan hipertensi karena memang garamnya banyak. Itu saya rasa itu sudah tegak dok, sudah tegak, bahkan sudah secara systematic review ini sudah tidak perlu disangsikan lagi. Contohnya dari studi di Nutrition Journal ini tahun 2020 ya. Kita tahun 2020 dari Chen et al. Tentang consumption of ultra processed food and health outcomes, a systematic review of epidemiological studies. Nah, ini di sini conclusionnya ya betul. Jadi ultra processed food consumption and risk of several health outcomes seperti itu dok. Jadi memang sudah terbukti dok. Seperti itu memang ada kaitannya. Jadi seperti itu. Jadi artinya teman-teman udah tidak perlu masa sih kata siapa enggak gitu. Benar. Jadi udah banyak kok ini yang mereview baik itu cohort studies maupun ini sudah ada ininya, bahkan udah ada systematic reviewnya bahkan seperti itu dok. Jadi saya rasa ya tinggal pesannya aja nih yang sampai ke masyarakat bahwa ya kita perlu balancing apa yang kita makan. Seperti itu. Bukan berarti sesuatu yang mudah itu ya karena udah nyaman nih dok ya. Iya benar. Itu ya udah ada di zona nyaman, nggak seperti itu juga. Yuk balik lagi ke slow food, balik lagi yuk kita mengolah makanan sendiri barangkali di rumah. Belajar masak sedikit-sedikit lah. Aku juga belajar masak kan juga kalau dok. misalnya dia unprocessed ya dok, sebenarnya justru kita nggak usah masaknya terlalu berlebihan ya. Kayak misalnya ditambahin lagi apa lagi gitu kan atau garam mesti banyak apa kan enggak ya dok ya sebenarnya. Maksudnya harusnya lebih mudah ya, seharusnya loh. Ya, jadi intinya gini, kita harus membiasakan
lidah kita ya dok ya, Iya. dengan rasa makanan yang sorry mungkin agak kurang menggigit gitu ya. Tapi nanti lama-kelamaan kita akan jadi lebih tahu, oh ubi ungu tuh rasanya gini ya, enak ya gitu ya. Manisnya bukan manis gula pasir, bukan, tapi ya itulah gitu ya. Bener, Khasnya bener. manisnya ubi ungu berbeda dengan manisnya jambu air. Oke. Berbeda dengan manisnya kehidupan. Ya, Gitu ya, kalau Dok. sehat pasti hidupnya manis ya kan, Nah. Dok. Kalau tidak sehat itu mau seperti apapun hidup tidak akan manis. Iya, ya bahkan kan? kadang-kadang gini dok, saya tuh kadang-kadang suka sedih juga. Ada orang yang kalau makan harus ditambahin kecap dok. Oh iya. Mungkin kebiasaan dari kecil barangkali ya. Kebiasaan benar-benar. Semua dikecapin dok. Iya benar. Gitu. Benar. Padahal Pak ini tuh nggak usah dikecapin juga udah enak gitu kan. Iya benar. Emang kecap bahaya ya, dok ya? Kalau kecap sedikit tidak berbahaya. Aha. Tapi kalau semua dikecapin itu natriumnya nambah berapa ya kan? Seperti itu. Orang nggak aware loh, garamnya Dok. nambah berapa? Nggak gitu. aware bahwa oh kecap itu ada garamnya ya. Ya, mereka nggak Kadang-kadang tahu. mereka taunya cuma manis aja, tapi nggak aware dengan garamnya. Padahal dipikirnya sehat. Iya. Karena kedelai kan. Benar, gitu. benar. Padahal yang namanya GGL itu mereka selalu berjalan bertiga ya dok ya. Jadi satu untuk rasa gurih, Yes. satu untuk rasa manis, Dan satu itu untuk berpadu. Iya. Ketika berpadu maka ya wow banget gitu kan. Seperti itu. Padahal sebenarnya kita nggak perlu terlalu banyak. Kita balik lagi yuk dengan bumbu dapur barangkali yang Yes. tentu saja antioksidan. Nah, kemudian juga ada bioactive compound di situ yang bagus. Pencegahan kanker, Benar, ya dok. benar. Kunyit luar biasa kunyit gitu. Antioksidan ya dok ya. Betul. Terkuat, poten sekali dok kunyit, poten sekali, antioksidan poten, anti kanker. Nah tapi kita mungkin lupa seperti itu ya dok ya. Ditambahin macam-macam, ditambahin penyedap, padahal udah bagus-bagus pakai kunyit ya kan, tambahin yang lain-lain gitu. Kemudian juga bumbu dapur lainnya, salam, sereh, lengkuas, yang lain-lain, apalagi masih banyak sekali gitu ya dok ya. Kadang-kadang kita lupa gitu. Mungkin kalau di dapur modern itu saya nggak banyak terlalu melihat yang begitu-begitu. Iya betul. Semuanya itu sudah bumbu Bumbu yang kemasan, siap ya kan? gitu. Merek tut, ABCDE lah ya, sama seperti itu. tut, merek tut gitu ya kan, ada. Jadi semuanya, dokter mau masak apa? Rawon ada, gulai ada ya kan, semuanya ada. Jadi ibu-ibu tidak usah takut masakannya tidak enak gitu Iya, ya kan. seperti itu. Dok, ini nih ada beberapa KPI Fitter yang mau menyampaikan Oh, ada pertanyaan. pertanyaan. Wow, luar biasa. Oke. Jadi di sini nih dok, ini dari Dokter Dion. Jadi dia mau bertanya, apakah kebiasaan makan kita ini perlu dimulai dari kecil? Karena biasanya kebiasaan makan anak itu mengikuti keluarganya. Ya, oke. Ada benernya, tapi ada juga buat saya sih nggak sepenuhnya harus khawatir banget kalau kebiasaan waktu kecil nggak bagus, bukan berarti sampai gede harus begitu. Yes, Enggak. betul. Karena semuanya kan bermula dari kesadaran diri. Ya, kita harus meregulasi diri kita sendiri kan. Apalagi kalau sudah banyak mendengarkan edukasi gitu ya, abis dengerin acara ini misalkan. Iya, betul. Jadi tambah awareness-nya. Jadi ya tapi bener, kalau anak-anak itu memang harus kita didik gitu ya. Minimal kita perkenalkan dengan makanan-makanan yang beneran, Iya, real food, seperti betul. itu. Rasanya wortel gimana sih? Iya. Rasanya kembang kol, brokoli yang sehat banget, seperti itu. Kalau anak kita nggak suka brokoli, sayang banget, seperti itu. Karena itu sebenarnya sayuran yang enak, tapi Gizinya lengkap gizinya ya. luar biasa. Mungkin kalau yang pahit-pahit ya jangan dulu lah kalau anak kecil. Nak pare nak. Orang tua aja belum tentu suka ya kan. Kalau anak yang mau, ibunya baru trial dulu sama anaknya. Nah makanya gitu. Jadi kita mulai dengan yang mungkin rasanya masih bisa diterima anak-anak lah. Kayak wortel, buncis, brokoli, kembang kol, kan enak tuh semuanya. Benar. Atau mungkin kita selipkan, misalkan kita lagi bikin homemade nuggets. Ya, nah, jadi bikin homemade sendiri, loh, sehat gitu kan. Garamnya bisa dikontrol ya dok. Betul. Atau mungkin kita mau pakai garam Himalaya yang lebih baik.
Nah, kita pakaikan cincangan daging yang lean ya, yang tidak terlalu banyak berlemak di situ. Kemudian kita tambahkan wortel, tambahkan brokoli. Aduh, enak banget ya, jadi lapar. Karena gini dok, bener. Kalau misalnya kita bikin sendiri itu, kita bisa kontrol quality-nya ya dok ya. Iya. Karena yang saya baca juga ternyata kenapa sih processed food itu, ultra processed food itu murah gitu ya. Karena selain dia diproduksi massal, salah satunya juga karena komposisinya ternyata tidak seperti harapan. Kayak kita makan nugget, harapan kita dapat protein. Padahal itu isinya cuma lemak dicampur dengan yang tadi itu ya kan. Tepung juga. Tepung juga sosis misalnya ya. Itu ternyata dagingnya cuma berapa tapi lemaknya yang tinggi. Jadi kita nggak dapat protein sebenarnya dari Benar situ. banget ya, dok, Dokter ya? Pipit, betul banget. Jadi artinya kita pikir itu sehat, padahal ternyata nggak sebaik yang kita pikirkan, seperti itu. Dan sayang sekali nggak banyak orang yang tahu itu gitu ya. Benar. Dan juga porsinya sih dok. Karena kalau kita bikin sendiri, ini kurang lebih kebutuhan rumah tangga saya buat anak saya pergi sekolah ini sekian segini gitu. Jadi nggak banyak food waste. Kita juga bisa mengontrol budget untuk makanan, dialihkan untuk hal lain misalkan seperti itu. Tapi kalau beli nggak bisa. Sekantong sekresek ya udah segitu kan? Iya. Karena masak terlalu banyak juga capek dok. Jadi kita biasanya masak secukupnya. Iya. Tapi kalau mama saya kadang suka, sekalian aja kalau masak itu sedikit atau banyak sama aja capeknya. Sama aja ya. Seperti itu. Oke dok, nih ada pertanyaan lagi nih. Nah ini bagus nih dok. Jadi pertanyaannya adalah untuk kategori sayuran yang bukan diproses, itu maksudnya bagaimana ya? Ini yang nanya adalah salah satu peserta Fit Journey kita, Pak Zen Aziz. Oh Pak Zen, halo Pak Zen, selamat sore, selamat siang menjelang sore Pak Zen. Semangat terus ya Pak, Semangat, programnya. Selamat untuk progresnya Pak Zen. Ada yang nonton loh dari teman-teman KPI Fiters kita. Iya. Oke, Pak Zen, saya jawab dong. Kalau capcay, sop atau gudeg, apakah masuk proses food? Oke. Baik. Itu masih pertanyaan dari Pak Zen semua. Iya. Capcay kan berarti dibuat dari sayuran yang kita beli misalkan di tukang sayur atau di market ya Pak gitu. Kemudian kita olah di rumah dengan proses cooking ya, tetapi di sini tidak untuk dikemas atau didistribusikan. Jadi saya bisa bilang di sini masuk dalam kategori minimally processed, artinya masih healthy Pak gitu. Dan itu homemade cooking kan, seperti itu. Kan nggak mungkin ya Bapak bikin sop makannya minggu depan gitu ya kan. Atau seperti itu. Bikin capcay makannya bulan depan gitu ya kan. Sekalipun misalkan mau dibagi-bagi, dimasukin kotak misalkan gitu, dimasukin ke freezer gitu, tetap aja itu minimally processed karena hanya cooking dan juga freezing seperti itu. Kemudian kalau yang tadi ya menu-menu makanan yang kayaknya kesukaan Pak Zen tuh dok, sebutin semua sama dia. Iya betul. Kayaknya kemarin dia foto-fotonya memang capcay, sop gitu. Sama Pak Setio kan. Iya. Kita sebut nama di sini ya kan. Seperti itu. Untuk KPI Fitter yang lain gitu ya, bisa bertanya terhadap teman-temannya tadi yang sudah kita sebutkan itu. Saya rasa bukan termasuk proses food Pak Zen kalau yang seperti itu. Itu kan dimasak Pak. Dimasak dan langsung disantap seperti itu. Tapi tetap ya Pak, gudegnya jangan kebanyakan porsinya Pak. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Agung. Apa dampak ultra processed food dengan fast food itu berbeda bagi tubuh? Nah, ini masih bingung nih kayaknya dok. Masih bingung. Bagaimanakah cara kontrol dan mengimbangi makanan tersebut? Saya rasa fast food ya bagian dari high process food, ultra process itu betul. Pak, seperti itu. Kecuali Bapak makan fried chicken nggak pakai garam gitu ya, nggak pakai tepung, nggak pakai garam. Ya, nggak pakai penyedapnya gitu ya. Itu bukan itu ayam goreng buatan mama. Seperti itu ya. Jadi ya sama Pak, itu bagus Bapak bertanya. Jadi mungkin mereka masih bingung juga nih dok. Jadi kita sebut itu kurang lebih sama Pak. Jadi memang jangan terlalu sering ya Pak, supaya ya itu tadi dampak dari high processed food yang tadi penyakit-penyakit degeneratif itu tidak akan muncul risikonya di tubuh kita. Seperti itu. Oke.
Ini ada pertanyaan tapi mungkin tadi sudah dijawab Dok, cuman mungkin bisa diulang lagi gitu ya. Dalam membaca label makanan atau angka gizi makanan, hal apa yang perlu kita perhatikan sebagai orang awam? Oke. Saya ulang lagi. Yang pertama kita mulai dari kalorisnya dulu ya. Jadi kalau kita lihat kalorinya tuh, oh kayaknya ini udah 1/5 dari kebutuhan saya nih gitu. Saya habis ini saya masih harus makan siang, harus ada snack sore, harus ada makan malam. Kayaknya pasti berlebih. Jadi kita harus memperhatikan kalorinya sama servingnya ya Dok ya tadi. Yes. Kemudian kita perhatikan kandungan gula. Kalau dia di atas 11 per porsi atau per serving, ya artinya dia sudah cukup tinggi. Karena kalau yang di atas 11 itu dia sudah termasuk makanan atau minuman yang cukup mengandung gula tinggi ya, terutama untuk minuman sih. Seperti itu. Karena anjurannya kan tidak lebih dari 5 sampai 10 sendok teh per hari. Tapi juga tergantung kebutuhan kalori seharinya berapa juga. Tapi aturan umumnya karena setiap orang berbeda ya Dok ya. Iya. Dalam populasi umum 5 sampai 10 sendok teh. Tapi kalau saya prefer sesedikit mungkin kalau untuk gula pasir seperti itu. Kemudian untuk garam itu sehari tidak boleh lebih dari 1 sendok teh. Atau kalau dari segi natriumnya tidak lebih dari 2.300. Jadi kita lihat kalau satu sajian sudah 300 atau 400 natriumnya, belum lagi nanti saya harus makan ini itu dan segala macam ya, berarti udah cukup tinggi. Iya, berarti seperti itu. Boleh makan garam lagi 2-3 hari kemudian gitu ya kan. Seperti itu. Ya, kemudian diingat juga ya, tapi hari ini saya mengontrol kok asupan natrium saya gitu. Kadang ada juga yang rajin banget gitu ya, Dok. Bisa jadi misalkan tidak berlebih dari 2.300 ya, walaupun tadi satu sajian misalkan 400 seperti itu. Tapi kalau bisa di bawah itu. Kemudian untuk lemak, untuk orang dengan kebutuhan kalori 2.000 kalori per hari, nah itu rata-rata mungkin berat badan sekitar 50-60 kg ya Dok ya. Nah itu kan kebutuhan lemaknya kalau bisa tidak lebih dari 30%, yaitu sekitar 67 gram. Nah jadi dilihat tuh total lemaknya berapa, terutama untuk lemak jenuh. Ya, lemak jenuh tuh kita nggak butuh banyak-banyak seperti itu. Tapi kalau PUFA ya, lemak tidak jenuh itu kita justru itu yang sebenarnya basicnya tuh itu Dok ya, yang harus lebih banyak daripada saturated fat seperti itu. Nah, kemudian trans fat misalkan ya. Jadi ini apa sih Dok trans fat gitu ya? Bedanya sama Transjakarta apa gitu ya? Betul. Jadi juga mau nanya gitu, apa trans fat tuh punya hal tersendiri gitu ya. Jadi trans itu ya trans, jadi dia menyilang seperti itu. Jadi kalau ini biasanya ada di makanan apa Dok? Apa gorengan kalau saya nggak salah ya? Di gorengan ya. Pak Setio catatan ya gorengan. Jadi itu membuat makanan menjadi lebih renyah biasanya. Terus harumnya khas. Ya. Begitu digoreng tuh aku pengen beli rasanya. Nah itulah dia si trans fat itu. Tapi ternyata membuat pembuluh darah kita kaku jadinya ya, karena dia renyah kan harus kriuk-kriuk ya Dok, crunchy kan. Betul. Nah, crunchy-nya kebawa ke pembuluh darah. Kebawa ke pembuluh darah, dan pembuluh darah kita tuh lebarnya berapa sih Dok? Diameternya kan kecil banget ya Dok. Banget, mikro. Membersihkannya sulit sekali ya kan, dan butuh proses ya Dok seperti itu. Jadi ya hati-hati dalam memasukkan trans fat. Sudah datang, sudah masuk, sulit keluar. Iya, benar. Seperti itu. Benar. Enak. Saya sih gini, kadang-kadang gini ya. Mungkin kalau untuk KPI Fiters yang bisa saya sedikit ini ya edukasikan gitu ya. Kita tuh makan tuh enaknya cuma dikit ya Dok. Kan cuma sampai lidah aja ya. Begitu masuk tenggorokan kerongkongan kan udah enggak. Kan ngunyah di lidah ya Dok ya. Iya, ada yang ngunyah nyampe kerongkongan. Sampai lambung. Ada kali Dok. Ada mungkin. Kita nggak tahu aja. Jadi tuh betapa bahwa kontribusi yang kecil itu dari lidah itu gitu ya. Tapi dampaknya jangka panjangnya bisa berat buat tubuh kita gitu ya Dok ya. Dan itu juga penting juga Dok. Jadi mengunyah ya. Mengunyah itu memang harus dinikmati. Gitu. Karena sinyal kenyang kan butuh waktu juga nyampe ke otak kita. Seperti itu. Jadi kadang-kadang orang makan buru-buru, nggak tahu ngejar apa, saya nggak ngerti juga gitu ya. Ngejar pesawat. Kebanyakan gini, karena dia pola makannya emang nggak teratur, gitu ya. Jadi pas dia ada waktu senggang baru dia makan, padahal mungkin tadi dia harus nyempetin waktu dong buat makan gitu. Ada waktu senggang dia makan, tiba-tiba
dapat kerjaan baru nih, harus cepet ya, makannya cepet-cepet. Akhirnya dia makan melebihi dari yang dia butuhkan gitu, karena sinyal kenyangnya belum nyampe. Ada orang yang 15 menit udah ada sinyal kenyang, ada yang 30 menit, bahkan ada yang lebih dari itu, tapi biasanya 15 sampai 30 menit gitu. Tapi ini makannya cepet banget dan dihabisin dalam waktu misalkan cuma 10 menit gitu. Dan itu banyak gitu. Jadi sinyal kenyangnya belum nyampe tapi dianya udah kebanyakan makan. Jadi dinikmati yuk proses makannya gitu ya. Bikin jadwal makan kapan saya harus makan. Supaya kita lebih ya itu tadi nggak buru-buru seperti itu, Dok. Terus ada juga yang menarik nih, Dok, kembali ke ultra processed food tadi. Jadi ternyata ada yang saya baca ya, Dok ya, di penelitian terbaru itu adalah ada hubungan antara konsumsi ultra processed food dengan kesehatan mental. Nah, ini menarik banget ya, Dok, karena ternyata ultra processed food itu dia ternyata mengganggu keseimbangan di dalam usus gitu ya, Dok ya, sehingga hormon-hormon yang baik yang dihasilkan oleh tubuh itu tuh terhambat tuh, Dok. Jadi kayak serotonin, kemudian neurotransmitter ya, terus apa GABA dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Sehingga kebanyakan ternyata orang-orang dengan konsumsi ultra processed food, apalagi kalau sudah sampai obesitas ya, Dok ya, dia bisa terkena anxiety, kecemasan, terus depresi, bahkan yang terbaru itu adalah korelasinya dengan Alzheimer. Kita kan nggak mau ya, Dok, begitu kita udah tua terus kita gara-gara sosis kita Alzheimer gitu ya kan, sedih ya, Dok ya. Gara-gara nugget gitu kita Alzheimer gitu kan. Ya intinya pola makan yang tidak seimbang. Ya intinya pola makan yang tidak seimbang. Ya termasuk proses food ya, apalagi kalau udah makannya ultra proses semua gitu ya, pasti akan mendisrupt ya, mengganggu keseimbangan mikrobiota, namanya mikrobiota usus. Nah ini adalah suatu ilmu yang baru sebenarnya, baru berkembang, tapi nggak baru-baru banget sih gitu. Tapi mungkin bagi sebagian teman-teman baru dengar gitu ya, ada yang namanya hubungan nih ya, aksis antara perut kita, perut itu maksudnya saluran cerna ya, Dok, saluran ya. Cerna usus ya. Nah, saluran cerna usus kita ke otak kita gitu, namanya gut brain axis seperti itu. Jadi kalau usus kita sehat ya pikiran kita juga sehat seperti itu. Kalau tadi usus kita sehat, imunitas kita bagus. Ternyata usus kita sehat, pikiran kita juga sehat ya, Dok ya. Jadi luar biasa kan, usus itu harus sehat kan, seperti itu. Jadi di dalam tubuh kita itu banyak sekali namanya mikrobiota. Nah, ini tuh harus dijaga keseimbangannya gitu ya. Jangan sampai yang mikrobiota yang tidak menguntungkan atau yang patogen itu lebih banyak daripada yang beneficial, yang memberikan sinyal-sinyal baik untuk otak kita. Ya itu tadi, sinyal baik untuk melakukan metabolisme yang normal, kemudian untuk membentuk pola pikir yang baik gitu ya, untuk mengurangi kecemasan, seperti itu, Dok. Nah, kalau ya tadi itu kita udah tahu bahwa si ultra proses ini kan banyak sekali gulanya, banyak sekali garamnya, banyak sekali lemaknya. Belum lagi tambahan aditif yang lain. Nah, itu bisa mengganggu keseimbangan mikrobiota kita, Dok. Nah, dengan demikian, mikrobiota yang seimbang, yang baik, itu dia akan banyak melepaskan yang tadi dokter bilang, serotonin ya. Jadi neurotransmitter ya, Dok. Benar. Nah, jadi kalau mikrobiotanya terganggu, serotonin yang kita tahu happy ya, Dok ya, happy neurotransmitter. Jadi kalau serotoninnya low di situ ya, jadi ya nggak happy ya, Dok ya, jadinya ya. Jadi depresi, cemas ya. Seperti itu, Dok. Jadi kalau mikrobiota kita seimbang, dia bisa menghasilkan neurotransmitter yang baik untuk bisa membantu kita melepaskan mood yang happy, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Dok. Kemudian juga ini sih, Dok, jadi hubungannya tuh ya tadi ke inflamasi juga, Dok. Jadi kalau inflamasi kan juga akhirnya tubuh itu dalam kondisi sakit, ya gimana mau happy ya, Dok ya, gimana mau sehat mentalnya, tubuhnya aja sakit. Seperti itu. Kemudian juga barangkali ada hubungannya dengan, karena si mikrobiota usus ini itu sangat berkaitan juga dengan proses fermentasi yang menghasilkan SCFA ya, short chain fatty acids, Dok. Nah, itu salah satunya ada asetat, propionat, butirat. Nah, butirat ini juga kan penting ya, penting untuk makanan menghasilkan mood yang positif seperti itu. Jadi intinya ya memang
tentu saja kalau dikaji lebih lanjut pasti ada nih kaitannya. Benar, Apalagi memang sudah mulai ada ya dok ya Benar, penelitian-penelitian. banyak, udah mulai ada dan itu konsisten ya dok ya. Artinya gini, sampai hari ini kita belajar tentang ultra processed food atau processed food gitu ya, belum ada yang positif gitu ya kan. Masih negatif semua, jadi konsisten gitu kan. Mungkin nanti entahlah kalau ada yang positif atau apa ya. Tapi ya ini tadi kita udah bicara tentang neurodegenerative disease, sudah bicara tentang sindrom metabolik, ya itulah tadi. Dan kalau saya pernah baca dok, itu anggaplah misalnya kita. Mungkin aku mau nambahin sedikit dok. Mungkin positifnya dalam hal kehidupan kita yang super sibuk gitu ya. Jadi mungkin lebih mudah dalam menyiapkan dan juga bisa menjadi ready to eat food ya dok ya, daripada mungkin tidak makan apa-apa seperti itu. Nah, tetapi ya tadi itu balik lagi bahwa kita tetap harus balancing seperti itu dok. Dan memasak tuh aktivitas yang bagus ya dok. Aktivitas yang positif banget ya dok ya, seperti gitu itu. Dan bikin happy sih sebenarnya. Apalagi kalau awalnya nggak bisa masak, terus jadi bisa masak walaupun sedikit gitu ya dok ya, tuh bangganya kemana-mana dok, posting pasti langsung. Ya kan, sudah kayak yang udah jago gitu. Ya kan. Yang penting posting dulu. Seperti itu dok. Iya. Oke, Dokter Putri, terima kasih banyak dok untuk ilmunya pada siang hari ini, sangat inspiring. Dokter mau nambah lagi nggak? Ayo kita tambah lagi ya kan. Mungkin nanti kita akan bahas hal-hal lain gitu ya dok ya. Satu ding belum saya lupa. Jadi dok, kalau mau sehat gitu ya, makanan sehat, dokter rekomendasi kita mesti gimana nih? Oke teman-teman, jangan lupa ya, kita makan dengan pola makan piring sehat. Jadi piringnya itu setengahnya kalau bisa berisi sayur-sayuran, ya mau rebus boleh, mau lalapan boleh, mau ya sedikit ditumis boleh ya. Yang penting ada sayurannya di situ dan macam-macam ya. Jadi kalau suka sayuran tuh jangan cuma satu macam aja. Berdiversifikasi supaya mikrobiota ususnya juga lengkap. Seperti itu ya, jadi seimbang. Kemudian 1/4 lagi kita isi dengan karbohidrat yang baik ya. Contohnya seperti beras merah, seperti itu ya. Lalu ada jagung, ubi. Nah, itu yang banyak terlupakan ya dok. Kalau nasi putih sih saya rasa udah tahu semua deh ya. Iya. Tapi ini yang saya sebut yang agak terlupakan, bahwa itu juga sebenarnya karbohidrat loh. Iya, benar. Dan sehat ya dok. My favorite ubi karena sustainable banget dok. Bisa tumbuh di mana aja. Bahkan di balkon saya nanam ubi dok. Tapi sekarang pada mati gara-gara panas banget. Jadi ubi bakar dong Iya, langsung. ubi kering dong. Ubi kering. Kemudian juga 1/4-nya lagi isi dengan protein. Ya, protein yang tidak mengandung banyak lemak. Contohnya apa? Ikan, sering terlupakan ya, kita makan ikan jarang-jarang banget. Kemudian daging dengan kandungan lemak yang tidak terlalu banyak. Dan tentu saja daging ayam. Dan kacang-kacangan yang sering terlupakan juga. Dan juga susu juga baik dok. Misalkan sekali sehari kita bisa mengonsumsi susu ya yang tidak manis ya, teman-teman, tidak usah berasa-rasa ya teman-teman. Seperti itu mungkin. Makan 3 kali sehari, 2 kali selingannya buah. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Buah juga sangat bagus ya dok ya. Bagus banget. Sumber vitamin, sukrosa, mineral, yang alami, antioksidan, benar, bioaktif kompon, flavonoid segala macam. Dan enak ya kan? Dan enaknya itu tidak bisa tergambarkan dengan kata-kata. Setiap buah punya keenakan tersendiri. Benar sekali. Oke, Dokter Putri, sepertinya waktunya sudah mengharuskan kita untuk menyelesaikan diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak Dokter Putri, very inspiring. Terutama juga untuk sekali lagi dok ya, kita kasih semangat untuk para peserta Fit Journey kita gitu ya. Don't give up gitu, don't give up. Setiap hari Dokter Putri udah kasih masukan mengenai makanan yang harus dikonsumsi seperti apa gitu kan. Gunakan itu untuk keberhasilan programnya. Terima kasih Dokter Putri, terima kasih banyak kembali, ya. Teman-teman semuanya, Terima kasih dok. Terima kasih dok. Thank you so much.